Assalamualaikum para pecinta sejarah peradaban Islam. Pada episode kali ini, kita akan mengulas sebuah fakta mencengangkan bahwa pemimpin pertama sekaligus pendiri dinasti Mamluk adalah seorang wanita. Dalam sejarah Islam, perempuan memiliki peran dan kontribusi besar dalam membangun peradaban. Sederet nama kaum Hawa bahkan pernah muncul sebagai pemimpin dari suatu kerajaan. Mereka memimpin selayaknya kaum Adam menjadi pemimpin. Bahkan, beberapa dari mereka menunjukkan kualitas kepemimpinan yang lebih baik. Sejarah mencatat, beberapa wanita muslim berhasil membuktikan kemampuan mereka dalam hal kepemimpinan, bahkan memimpin pasukan perang. Salah satunya adalah Syajaratud Dur. Ia merupakan salah satu tokoh wanita muslim yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan dalam dunia militer. Di bawah kepemimpinannya, Syajaratud Dur mampu mengalahkan pasukan salib, tak terkecuali pemimpinnya, Raja Louis IX. Nama lengkap beserta gelar kebesarannya adalah Al-Malikah Isomatuddin Ummu Khalil Syajaratud Dur. Ia memainkan peran vital dalam Perang Salib ke-7 melawan Mesir pada tahun 1249 hingga 1250. Setelah kematian suaminya, ia kemudian menjadi Sultanah Mesir pada 2 Mei 1250 Masehi, yang menandai akhir pemerintahan dinasti Ayyubiyah dan dimulainya era dinasti Mamluk. Mengenai asal-muasal Syajaratud Dur, beberapa sejarawan muslim masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ia berdarah Turki. Ada pula yang mengatakan ia berdarah Armenia. Syajaratud Dur disebut-sebut memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan pada abad pertengahan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Syajaratud Dur mulanya merupakan seorang budak yang berasal dari Turki. Ia digambarkan sebagai perempuan yang cantik dan cerdas. Kecantikannya membuat dirinya disukai dan dinikahi oleh Najmuddin Ayyub yang kelak menjadi Sultan Mesir setelah Abu Bakar. Sejarah juga mencatat bahwa Syajaratud Dur berasal dari kelompok Mamluk Bahri yang menempati pulau-pulau di Laut Arab dan kawasan sekitar Sungai Nil. Mengenai Mamluk, sejarah mencatat saat tentara salib dan bangsa Mongol pernah berusaha keras menghancurkan Islam, kala itu penguasa Mongol, Genghis Khan, berhasil menghancurkan Asia, sementara penerusnya juga telah menginvasi Baghdad. Pada waktu itu, selain Mesir, hanya India yang berhasil lolos dari ancaman Mongol berkat jalur diplomasi dan ketegasan Raja Iltutmish, ayah dari Razia Sultanah. Namun sayangnya, banyak kerajaan Islam lainnya yang jatuh ke tangan Mongol seperti Samarkand, Bukhara, Kabul, Herat, Naisapur, Multan, dan Tabriz. Tak terkecuali Persia, Khurasan, Afghanistan, dan Irak. Di samping itu, tentara salib yang sudah berkumpul di Spanyol setelah dikeluarkan dari Palestina mengambil keuntungan dari ketegangan yang terjadi di dalam Kesultanan Andalusia. Tentara salib pun berhasil menguasai banyak semenanjung. Setelah berhasil meruntuhkan Andalusia, tentara salib mulai bergeser ke Mesir dan Afrika Utara. Selama pemerintahan Najmuddin Ayyub, Raja Prancis mengirimkan banyak sekali pasukan perangnya ke Mesir. Namun, Najmuddin Ayyub juga mempunyai pasukan yang tak kalah tangguh, yaitu prajurit Mamluk atau budak belian yang terlatih. Prajurit-prajurit Najmuddin Ayyub mampu mengalahkan pasukan dari tentara Prancis. Kemenangan yang diraih oleh suaminya juga tidak lepas dari peran Syajaratud Dur. Ia terus mendampingi Najmuddin Ayyub dan memberikan banyak masukan dan dorongan pada setiap langkah yang diambil suaminya. Syajaratud Dur banyak memberikan masukan tentang strategi mengalahkan musuh. Kala itu, hanya bangsa Mamluk Turki yang mampu bertahan dari serangan bangsa Mongol dan tentara salib.
Mereka mampu menjadi perisai dan menghentikan laju tentara salib dan bangsa Mongol di gerbang Yerusalem dan di tepi sungai Indus. Kemenangan Sultan Qutuz dengan panglima perangnya Baibars dalam pertempuran Ain Jalut pada 1261 berhasil menyelamatkan Mekkah dan Madinah dari nasib buruk seperti yang menimpa Yerusalem pada tahun 1096 Masehi. Sebagai seorang Mamluk, Sajaratu Dur dilahirkan dalam lingkungan perbudakan. Seperti Razia Sultana, Sajaratu Dur berhasil bangkit dari kungkungan lingkungan menjadi seorang ratu di Mesir. Bagaimana Sajaratu Dur mampu melakukan itu? Pertama, kebangkitan ini merupakan hasil dari semangat egaliter yang mampu memecahkan dinding batas antara majikan dan budaknya, antara yang memiliki dan yang dimiliki, antara yang hitam dan yang putih, serta antara si kaya dan si miskin. Sebab dalam Islam, pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebebasan dan hak penuh atas diri mereka sendiri. Kedua, kondisi tersebut dapat terjadi karena kehancuran tatanan sosial dan politik dunia Islam yang disebabkan oleh serangan tentara salib dan bangsa Mongol terhadap kerajaan-kerajaan Islam. Kerusakan tatanan sosial dan politik ini memberi kesempatan bagi para mantan budak atau bangsa Mamluk untuk menegaskan otoritas mereka, serta menciptakan tatanan sosial dan politik yang baru. Tatanan baru ini dibuat bertentangan dengan tatanan aristokrasi lama, sehingga baik kaum pria maupun wanita memiliki ruang untuk mengikuti tradisi Turki. Karir Sajaratu Dur dalam hal kepemimpinan dimulai ketika ia menikah dengan Malikus Saleh Najmuddin Ayyub, penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah di Mesir. Namun, Malikus Saleh meninggal pada tahun 1250, tepat ketika Mesir diserang oleh gabungan tentara Prancis dan Jerman yang dipimpin oleh Raja Louis IX. Bukannya berlarut-larut dalam kesedihan, Sajaratu Dur justru bekerja sama dengan komandan militer memimpin pasukan melawan tentara Prancis yang dipimpin Raja Louis. Di bawah kepemimpinan Sajaratu Dur, tentara Mesir berhasil melumpuhkan Raja Louis beserta pasukannya dan menyebloskan mereka ke dalam tahanan. Selama masa kritis melawan pasukan Raja Louis, anak laki-laki dari Malikus Saleh, Turan Shah, sedang tidak berada di Kairo. Sajaratu Dur pun meminta Turan Shah untuk segera kembali ke Kairo. Ketika Turan Shah tiba, Sajaratu Dur langsung meminta Turan Shah untuk meneruskan tahta ayahnya. Namun, Turan Shah dinilai tidak berkompeten memimpin dinasti. Para jenderal Mamluk lalu meminta Sajaratu Dur untuk menjadi Ratu Mesir. Permintaan terhadap Sajaratu Dur untuk menjadi pemimpin Mesir tidak serta-merta disetujui oleh Khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad, Al-Mustansir. Bahkan kemudian, Khalifah Al-Mustansir mengambil keputusan bahwa Sajaratu Dur tidak bisa memperoleh gelar Malikah atau Ratu dari Khalifah di Baghdad. Alasannya, kekhalifahan Abbasiyah secara politis tidak bisa menerima seorang pemimpin atau kepala negara dari kalangan wanita. Agar bangsa Mamluk tetap dapat berkuasa, pasukan Mamluk pun mengusulkan jenderal mereka, Izzuddin Aibak, untuk menjadi Raja Mesir. Usulan itu akhirnya diterima oleh Khalifah Al-Mustansir. Namun, Sajaratu Dur tidak kehilangan akal. Ia tetap ingin berada di panggung utama kekuasaan Mesir. Sajaratu Dur kemudian menikah dengan Izzuddin Aibak. Dengan cara itu, secara otomatis Sajaratu Dur juga dikukuhkan menjadi Ratu Mesir dengan dicetaknya nama Sajaratu Dur di atas koin dan diberkati dalam khutbah Jumat bersama dengan Izzuddin Aibak sebagai raja baru. Sajaratu Dur adalah wanita yang memiliki keinginan tinggi untuk belajar. Ia juga seorang pembelajar yang sangat baik. Sajaratu Dur yang berparas cantik juga gemar menulis dan mampu menjadi pembicara yang bisa meyakinkan siapa saja yang mendengarkannya.
Sajaratud Dur bahkan sempat mendirikan beberapa perguruan tinggi yang diberi nama seperti namanya. Di tengah kiprahnya sebagai ratu, Sajaratud Dur dipaksa menelan kenyataan pahit. Kondisi geopolitik menuntut suaminya, Izzuddin Aibak, untuk menikah lagi dengan seorang putri dari Mosul. Tak rela berbagi suami dengan wanita lain, Sajaratud Dur yang termakan api cemburu menyusun rencana untuk membunuh suaminya. Maka, ketika sang suami berkunjung ke istana, Sajaratud Dur pun melaksanakan rencananya untuk membunuh sang suami. Tertangkap tangan membunuh sang raja, Sajaratud Dur kemudian dibunuh dan dimakamkan di kompleks salah satu sekolah yang ia dirikan. Sebuah akhir kehidupan tragis untuk sang ratu. Demikianlah kisah Sajaratud Dur, ratu sekaligus pendiri dinasti Mamluk yang penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.